Shalom rekan-rekan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum memulaikan semua itu, mari kita menyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Dalam doa untuk pembacaan firman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Titus 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Di bawah perikop salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu dikehendakinya telah berfirman, menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Titus 1 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima merupakan surat pengembalaan yang ditulis Paulus untuk jemaat di Kreta karena ada berbagai persoalan-persoalan, khususnya mengenai kriteria dalam menetapkan penatua-penatua dalam jemaat. Dan yang ditugaskan dalam mengatur dan membimbing jemaat adalah Titus. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, Titus ini merupakan seorang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Ia berperan sangat besar dalam gereja mula-mula. Ia merupakan salah satu rekan sekerja Paulus yang bisa diandalkan dalam pelayanan.
Paulus menulis surat kepada Titus saat ia melayani di jemaat Kreta. Titus diberikan tanggung jawab untuk bertindak dengan berani dan teguh. Tugas yang diberikan ini merupakan tuntutan tanggung jawab yang besar untuk memilih dan menetapkan, apalagi di tengah persoalan keadaan kehidupan di sana yang orangnya terkenal pendusta, yang masih hidup dalam kefasikan dan lain sebagainya, yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Titus ini. Saudara-saudara, belajar bersama dari nats kita pada saat ini. Tugas dan tanggung jawab memang tak lepas dari kehidupan kita, terkhusus bagi kehidupan pemuda-pemudi gereja. Kecil dan besarnya sebuah tugas dan tanggung jawab yang diberikan tentunya membutuhkan rasa penuh tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Contohnya bagi kehidupan yang harus menjadi teladan untuk kita, yaitu Titus. Dalam bacaan kita saat ini, jiwa kepemimpinannya yang berani dan teguh dalam pelayanan, ia merupakan orang yang dipercayakan Paulus yang memimpin jemaat Kreta. Ini kiranya merupakan motivasi kita saat diberikan tugas pekerjaan dimanapun kita berada. Yang biasa terjadi contohnya, diberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugas, misalnya dalam mengurus organisasi pemuda. Akan tetapi hal itu ditolak dan dirasa menjadi beban sebelum dilaksanakan. Dan masih banyak contoh tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan dengan ketekunan dan teguh dan rasa tanggung jawab, akan tetapi malah terabaikan, bahkan ditolak, baik dalam pelayanan, pendidikan maupun pekerjaan, yang membuat kita tidak mempercayai diri sendiri dan menyia-nyiakan kesempatan. Oleh sebab itu, mari kita keluar dari zona berpikir yang meragukan diri sendiri. Mari kita kiranya memanfaatkan dan melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita dengan meneladani sosok Titus dalam bacaan kita saat ini. Dan kiranya terus memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melaksanakan tugas yang diemban. Terpujilah nama Kristus. Amin. Setelah kita mendengar serta merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam perenungan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau mampukan kami selaku anak-anak Tuhan untuk menjadikan firman ini menjadi fondasi kehidupan kami selaku orang-orang percaya dimanapun kami berada. Kiranya ya Tuhan, kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang di sekeliling kami ya Tuhan. Dan firman-Mu ini boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk lagu akhir, mari kita menyanyi pujian El Shaddai.
mengiringi lagu ini diucapkan selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.